Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mama. Bagaimana nih, Pak Hadi? Ada yang ingin saya bantu atau untuk mengembangkan potensi yang mana nih untuk kegiatan coaching sekarang? Oh ya, terima kasih Pak Bu sebelumnya. Jadi untuk kesempatan kali ini dalam saya praktek coaching ini, saya ingin Ibu mengamati eh, dalam bagian kompetensi saya menanya seperti itu, Bu. Menanya ke coaching. Menanyakan pada coach ya? Ya, atau kompetensi bertanya gitu, Bu. Baik-baik. Bagaimana mengenai penilaiannya, Bapak? Menurut Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Jadi penilaiannya runtutan dalam melakukan praktek coaching sesuai dengan cerita. Terus pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ibu mungkin berbobot seperti itu, dan fokus pada masalah coachingnya. Fokus pada masalah coach ya. Baik, kira-kira secara spesifik ini mana kompetensi mana aja nih yang secara spesifik yang ingin diobservasi sama saya? Tadi cara bertanya, ya, cara menanyakan pada coachnya. Terus kemudian ada hal lain lagi, Pak Hadi, Ini langkah-langkah sesuai dengan langkah-langkah. model cerita itu. Karena kadang-kala sering terbolak-balik itu. Susunannya mungkin ya, Ya, susunan susunannya. budaya ceritanya. Jadi bagaimana menanyakan ke coachnya mungkin secara terstruktur gitu ya, Pak Hadi ya. Ya, betul. Berarti indikator yang ingin tercapai dalam tujuan ini apa, Pak Hadi, indikatornya? Indikatornya bagaimana si coach ini merasa Susun. sudah ya dengan Hmm? apa yang sudah saya lakukan terhadap coaching. Coach ini merasa apa, Pak Hadi? Merasa lega dan merasa dia menemukan jalan keluar. Maaf, mati lampu. Coach ini. Eh, jadi nggak kebaca. Baik, kalau gitu, eh, tadi sudah harapan yang akan diobservasinya ya, yang akan kita lakukan bersama ini. Silakan Pak Hadi untuk melakukan coaching. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mama. Selanjutnya saya akan mempraktekkan praktek coaching bersama Ibu Istiqomah. Silakan dimulai dari Ibu Istiqomah terlebih dahulu. Baik, ya. Bagaimana Pak Adi? Bu Istiqomah, ini apa permasalahan yang mau diangkat ini? Oh, ini Pak Hadi, saya merasa dalam beberapa hari ini saya sangat bingung dalam membagi waktu saya dengan banyaknya eh, kerjaan ataupun ada hal-hal yang ditujukan kepada saya untuk mengikuti kegiatan tersebut, Pak Hadi. Baik, artinya Ibu Istiqomah di sini sebagai rekan sejawat ya. Iya, dalam waktu yang bersamaan Oke, saat ini saya harus menyelesaikan semuanya, Pak Hadi. oke, baik. Jadi tujuan Ibu dalam diskusi kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana Ibu bisa menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang sekarang lagi banyak-banyaknya gitu ya Bu. Iya, benar sekali Pak Hadi. Jadi bisa diceritakan Ibu secara spesifik apa saja kegiatan-kegiatan Ibu. Baik, dalam waktu dekat ini, besok kebetulan, besok saya mengikuti seleksi Inobel untuk perwakilan kecamatan dalam Hmm, rangka HUT PGRI. Kemudian ya. saya juga terpilih sebagai eh, peserta untuk guru berdedikasi. Kemudian saya juga belum menyelesaikan unggah bukti nyata di e-kinerja.
karena kemarin saya mengejar SPJ Dana BOS dan Dapodik. Kemudian saya juga dalam waktu dekat harus mengecek silabus karena saya adalah pengelola diklat di Pusat Belajar Guru, dan tanggal 4 nanti kami akan melaksanakan praktek fasilitasi di Raso Jaya. Jadi semuanya itu begitu bertubi-tubi gitu. Di mana saya juga di rumah memiliki 3 orang anak yang harus saya urus. Saya tidak punya orang yang bisa membantu saya, sehingga semuanya harus saya kerjakan sendiri. Membuat saya sangat sangat merasa Oke, lelah. oke, baik Bu. Dari sekian banyak kegiatan Ibu tadi, menurut Ibu pekerjaan yang mana paling krusial atau yang paling harus diselesaikan terlebih dahulu? Tentunya saya melihat yang mana yang deadline-nya lebih dahulu harus saya kejar. Seperti tugas CGP rekognisi juga penting. Kemudian tugas kita sebagai fasilitator, besok kita sudah masuk ke ruang kolaborasi sesi 1, di mana saya satu kita kan satu pertemuan rukul 1 besok 4 JP. Jadi karena saya megang 2 kelas, jadi saya harus membagi waktu menjadi siang dengan malam, gitu Pak Hadi. Oke, baik. Jadi menurut Ibu sendiri ya, apa hambatan Ibu atau gangguan Ibu dalam melaksanakan kegiatan yang begitu banyak menurut Ibu? Menurut saya hambatannya adalah kondisi tubuh saya yang mungkin saya berusaha tetap kuat, tetapi ada kalanya saya menjadi cepat lelah dan cepat mengantuk gitu Pak Hadi, sehingga kurang konsentrasi. Baik, menurut Ibu sendiri, kekuatan-kekuatan apa yang Ibu miliki sekarang? Saya yakin sebenarnya saya bisa mengerjakannya, tetapi saya butuh waktu untuk mengerjakannya gitu Pak Hadi. Bisakah pekerjaan-pekerjaan itu dibagi dengan rekan sejawat atau bisa minta tolong dengan rekan kerja gitu? Saya sudah pernah menyampaikan hal tersebut, tetapi tidak ada tindak lanjut karena kami itu sekolah kecil, tidak ada TU, tidak ada operator. Saya selaku wakil kepala sekolah sekaligus menjabat semuanya. Ada rekan sejawat, tetapi mereka semuanya sudah berumur dan mengaku tidak bisa menggunakan IT. Saya sudah berusaha mengajarkan, tetapi mereka mengaku tidak bisa, tetap tidak bisa angkat tangan. Baik, solusi menurut Ibu yang mungkin paling Ibu bisa lakukan untuk sementara ini apa? Solusinya adalah saya berusaha mencicil sedikit-sedikit, misalnya tugas kita sebagai fasilitator, saya berusaha untuk sambil memasak, saya juga tetap membuka LMS, sambil mengerjakan pekerjaan rumah, saya tetap membuka LMS, karena saya sangat banyak mengejar time spend juga kan, ketercapaian juga. Kemudian untuk tugas fasilitator rekognisi kita, CGP rekognisi juga saya berusaha untuk membagi waktu, gitu. Oke, Dan besok baik. saya juga harus menyusun KTI, di mana belum saya susun sama sekali. Oke, baik. Luar biasa Ibu. Jadi kegiatannya banyak, kegiatan di luar berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan di rumah berkaitan dengan tanggung jawab Ibu sebagai rumah tangga. Benar. Dan ini sudah pernah Ibu bicarakan dengan suami Ibu atau keluarga Ibu? Sudah Bapak. Anggapan keluarga bagaimana Ibu? Harus sejalan Bapak. Oke, baik. Bisakah Ibu bicara dengan suami untuk bisa membantu pekerjaan minimal yang di rumah? Kebetulan suami saya juga seorang aparat Bapak, jadi tidak bisa standby di rumah. Baik, untuk anggota keluarga lain? Tidak ada Pak. Tidak ada, baik. Jadi, apakah pernah Ibu membuat schedule atau jadwal kegiatan? Gimana Pak? Apakah pernah Ibu membuat semacam schedule kegiatan atau rencana kerjaan yang Ibu lakukan? Ya Pak, saya dari mau tidur itu saya biasanya sudah menyusun agenda. Hal-hal apa yang harus saya kerjakan dari bangun tidur hingga mau tidur keesokan harinya. Seperti itu Pak.
bisa secara spesifik Ibu buat jadwal seperti itu untuk Iya, Pak. kegiatan ini. Tetapi kadang-kadang ada hal yang tidak bisa juga sesuai dengan jadwal gitu, Pak. Lewat dari jadwal. Mm. Nah, kira-kira yang Ibu ingin lakukan ke depan untuk mencapai tujuan Ibu supaya pekerjaan Ibu selesai semua, bagaimana Ibu? Eh, saya sebetulnya sudah berbicara kepada pihak dinas terkait dan sudah kepada kepala sekolah juga meminta kepala sekolah untuk mencari eh, honor yang bisa IT sehingga mengurangi pekerjaan saya sebagai operator juga sebagai TU juga agar sedikit lega berkurang beban saya seperti itu, Pak. Baik. Nah, sekarang yang paling prioritas pekerjaan menurut Ibu apa saja? Bisa diurutkan dari yang pertama sampai yang paling tidak prioritas seperti itu Ibu. Yang Bisa. paling prioritas yang pastinya keluarga. Yang Hmm. kedua itu pekerjaan kita, yaitu tugas dan tanggung jawab kita di fasilitator guru penggerak ini, saya harus melaksanakan dengan maksimal mungkin. Kemudian tugas-tugas kita di CGP Rekognisi, karena ini adalah kesempatan kita yang diberikan untuk menyelesaikan proses. Kemudian dalam waktu dekat juga saya harus bertanggung jawab karena sudah dipilih, maka saya harus menunjukkan gitu. Oke, baik. Jadi strategi Ibu seperti apa sekarang? Setelah tahu prioritas yang mana, membagi tugas seperti apa, jadi strategi Ibu yang akan dilakukan seperti apa? Strategi saya ya menjaga kesehatan dulu lah saat ini Pak kayaknya. Ya, kesehatan. Terus ada lagi Ibu, Menjaga supaya jalan kesehatan, semua gitu. mm-mm. Menjaga kesehatan. Kemudian saya juga harus menjaga stamina, menyusun jadwal lebih rapi lagi gitu ya Pak ya. Baik. Mm-mm. Waktunya ini bisa diatur nggak kegiatan Ibu? Insya Allah bisa Pak. Insya Allah Oke, bisa. jadi Ibu bisa mengatur waktu jadwal ya. Iya Pak. Jadi awalnya tadi Ibu bisa melakukan menjaga kesehatan, yang kedua memprioritaskan mana yang terlebih dahulu dikerjakan, yang Mm-mm. ketiga bisa mengatur waktu gitu ya Ibu. Iya Pak. Baik Ibu. Jadi untuk rencana ke depan, tahapan apa yang yang Ibu lakukan pertama kali ke depan? Apakah Eh, membuat schedule dulu atau bagaimana? Menurut saya betul apa yang seperti Bapak tadi katakan, menyusun jadwal di mana yang terpenting dulu kita laksanakan. Baik. Kapan Ibu bisa melakukan ini? Malam ini. Malam ini. Baik, luar biasa. Jadi komitmen Ibu untuk keluar dari masalah Ibu dengan sekian banyak pekerjaan itu, Ibu sudah mulai membuat jadwal kegiatan mulai malam ini ya. Luar Ya, biasa. Baik, ada lagi yang perlu Ibu bicarakan? mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Istiqomah yang sudah bisa berbagi dengan kita, berdiskusi dengan kita. Mudah-mudahan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dan pekerjaan-pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih juga Ibu Istiqomah. Baik, saya Terima kembalikan kasih ke Pak Ibu Hadi. Mama. Ya, terima kasih Pak Hadi, Ibu Isi, luar biasa praktek coachingnya. Baik, saya mau bertanya dulu kepada Pak Hadi ya, Pak Hadi ya. Barusan mengenai praktek coaching barusan, bagaimana menurut Bapak penilaian performa Bapak barusan gitu? Kompetensi tadi menurut Bapak itu bagaimana? Kalau saya melihat dari angka 1 sampai 10 ya, mungkin saya masih merasa di angka 7 gitu. Belum Hmm, Kenapa full itu Bapak menilai semuanya. seperti itu, Pak Hadi? Kalau ada di angka 7. Iya, Kenapa Pak Hadi? Apa menurut Pak Hadi kenapa menilai demikian? jadi saya merasa pertama belum begitu fokus dengan apa yang dibicarakan Coach.
terus kadang-kadang kebingungan untuk memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Pertanyaan berbobot ya. Ya, Baik, terima kasih. Baik, kalau gitu boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Pak Hadi ya. silakan Bu. Saya mengamati tadi pada saat Pak Hadi melakukan praktek coaching luar biasa, semuanya urutannya sudah ada ya. Dari mulai T, I, R, T lagi sudah ada. Begitu Pak Hadi. Jadi untuk mengenai urutan, kalau tadi kan Pak Hadi bilang ada indikator keberhasilannya itu adalah dilihat dari susunan ya, susunan dari langkah-langkah Tirta tadi udah tersusun, berarti indikator keberhasilannya sudah tercapai. Jadi mulai dari T, tujuan, kemudian identifikasi, kemudian R-nya ada juga, kemudian Pak-nya juga ada, tanggung jawabnya juga sudah ada, dan tersusun sesuai dengan urutannya. Begitu Pak Hadi. Bagaimana menurut pendapat barusan Pak Hadi mendengarkan hal ini? Baik, saya merasa senang Bu dengan apa yang Alhamdulillah ya. disampaikan ke saya, dan saya merasa dapat masukan dari Ibu, dan mudah-mudahan dari masukan ini menjadi apa namanya penyemangat saya dan menjadi pelajaran bagi saya, sehingga ke depan saya bisa melakukan yang lebih baik lagi. Iya betul Pak Hadi ya, mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari praktek coaching tadi Pak Hadi ya. Misalnya ketika tadi yang pertama tujuan, tadi Pak Hadi sudah ada menanyakan mengenai permasalahan koci. Luar biasa sudah ada. Di sini mungkin bisa ditambahkan dulu sebelum menanyakan permasalahan koci, bisa membangun suasana koci dulu lebih nyaman, tenang gitu ya ketika akan menyampaikan permasalahannya. Kemudian tadi belum terdengar kesepakatan tujuan yang ingin dicapai oleh koci itu apa gitu dari permasalahannya itu. Itu mungkin yang menjadi catatan untuk yang pertama. Terus kemudian yang kedua dari identifikasi, tadi sudah ada menanyakan mengenai hambat-hambatannya, sudah ada, kemudian kekuatan-kekuatan yang bisa dibangun itu juga sudah ada. Namun di sini tadi mungkin agak greget Pak Hadi ya. Pak Hadi tadi barusan memberikan ide bagaimana berkolaborasi dengan yang lain nah gitu. Jadi mungkin di sini eh, dalam hal bagian apa ya, memaksimalkan potensi kocinya dalam identifikasi ini mungkin ya karena tadi keburu pengen ngasih ide. Jadi bagaimana berkolaborasi dengan guru-guru yang lain itu cenah gitu. Jadi memberikan ide untuk berkolaborasi dengan guru yang lain. Kalau untuk yang R-nya barusan juga sudah alhamdulillah sudah ada menanyakan mengenai solusi, cuma mungkin di sini pertanyaannya ada beberapa pertanyaan, belum pertanyaan terbuka gitu ya. Jadi belum menggunakan pertanyaan terbuka sehingga Ibu Isti menjawabnya iya, begitu, jadi singkat-singkat tidak terlepas gitu ya. Gitu mungkin, terus tadi sudah ada rencana yang ingin dicapai juga sudah ada, terus bagaimana strategi dari Bu Isti juga sudah muncul. Kemudian dari yang T-nya yang tanggung jawab juga sudah menanyakan kapan, kapan itu akan dilaksanakan, itu sudah ada. Mungkin gitu, dari hal ini ya, dari pengamatan saya barusan. Nah, mungkin, dari hasil coaching tadi, praktek coaching tadi, rencana tindak selanjutnya itu kira-kira kapan ini, Pak Hadi? Untuk Akan ada kegiatan rencana tindak lanjut dari coaching barusan? ada Bu. Kalau di diri saya sendiri, saya harus banyak belajar Ibu untuk bisa Mhm. memiliki keterampilan dalam coaching ya. Terutama kalau saya lihat selama saya mengcoaching itu memang harus betul-betul kita mendengarkan dengan seksama, mengamati, terus apa namanya, fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching agar Iya pertanyaan betul ini ya. terus berkesinambungan, nyambung seperti itu. Kalau kita sedikit saja lengah, itu kadang-kadang nggak nyambung lagi apa sih yang harus kita Hmm, lakukan atau kita iya. pertanyakan lagi ke coaching seperti itu.
Jadi dua kompetensi ini harus dimiliki sebenarnya untuk menjadi coach yang pendengar yang baik, fokus dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini yang masih banyak yang harus saya belajar begitu. Nah, dari masukan Ibu Mama tadi luar biasa menjadi bahan koreksi bagi saya sehingga nanti ke depan saya pada saat saya melakukan coaching terhadap terutama pada Ibu Istiqomah misalkan atau terhadap peserta didik saya atau rekan sejawat saya bisa melakukan hal yang lebih baik. Pertama tadi Ibu memberikan masukan bahwa membangun dulu chemistry dulu supaya lebih nyaman atau tidak ada keterbukaan dari si coach itu sendiri. Nah, saya di situ tadi karena pertama mungkin merasa awalnya nggak tahu apa yang harus diceritakan oleh Ibu Istiqomah. Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama meraba seperti itu. Betul ya apa yang dimasukkan kepada Ibu. Terus yang kedua, saya memang secara kadang-kadang kita tidak sadar itu bergeser ke motivator ya. Jadi dari coaching nggak sadar kita memberikan solusi seperti itu yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, jadi kita sebenarnya harus punya kayak rel supaya kita tidak keluar dari coaching itu sendiri seperti itu. Ini luar biasa, terima kasih Ibu atas masukan kepada saya. Mudah-mudahan masukan dari Ibu Mama ini menjadi Luar biasanya Pak Hadi ya. masukan Dari ya. diskusi